Halo, Billy ya. Bill, apa tante bisa minta tolong? Ya. Billy memperbaiki atau bikin bagus taman tante, taman bermain? Baik. Oh, dengan senang hati Billy melaksanakan tugas ini. Oh, Oke. makasih ya. Ya. Terima kasih sekali, Bill. Oke. Billy go. Oke pergagas, kita siap melaksanakan tugas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo pergi. Melompatlah. Ayo pergi. Melompatlah. Jangan lambat. Cepatlah. Ayo kerja dengan cepat. Nah, adik-adik, karena Mr. Billy masih dalam perjalanan ke tempat kerjanya, jadi kita akan bernyanyi. Kita akan nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, kutemukan dirimu bersama. Kak Suri, kayaknya kita kurang semangat. Dan lagian kita belum mengajak adik-adik untuk berdiri. Oh iya, betul. Jadi kami ajak adik-adik untuk berdiri dan kita menyanyikan ayo. lagu ini dengan sukacita dan bersemangat. Yes. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pom 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 pom, kutemukan dirimu bersama. Dia mengasihi aku, pacarnya pribadiku.
Halo Pak Budi. Oh, halo Benny. Ayo bergegas. Aduh, capek sekali. Dari tadi tidak ada yang membantuku. La 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 la. Hai Bet, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja kok. Tolong jangan ganggu aku saat ini ya. Kamu kenapa, Bet? Apa yang terjadi padamu? Hanya masalah kecil kok. Kalian pergi saja. Gimana? Apakah kamu perlu istirahat dulu? Tidak, aku baik-baik saja. Kalian menjauhlah dariku sekarang. Aku hanya perlu sendiri. Aku juga kelelahan karena tadi aku melakukan pekerjaan sendirian dan tidak ada yang memperhatikan. Pergilah kalian sekarang. Hai. Apa yang terjadi? Apakah kalian melakukan kesalahan? Oh tidak, Mr. Billy. Aku hanya merasa tidak adil saja. Aku melihat mereka bekerja dengan penuh sukacita bersama, sedangkan aku hanya melakukan tugas sendirian. Dan aku sangat kesal saat ini. Sebenarnya mereka semua ini bekerja sama denganmu. Kamu seharusnya tak bersukacita dalam pekerjaan ini. Jangan bekerja sendiri, nanti kamu merasa kelelahan dan kehilangan sukacita seperti saat ini. Dan mereka juga senang bekerja sama denganmu, Bet. Ya, betul, Billy. Kami semua senang bekerja sama karena kita adalah tim. Oh, terima kasih Billy telah mengingatkanku. Ketika aku marah dan tidak bekerja sama, maka aku kehilangan sukacita. Oh, tidak masalah, Bet. Sekarang ayo kita kembali bekerja sama. Ayo bergegas. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Kembali lagi bertemu dengan Miss Seniman Hia. Anak-anak semua, kalian tadi sudah menyaksikan video tentang Mr. Billy, Nyonya Sonia dan juga rekan-rekan Mr. Billy. Ada obeng kuning, ada kunci Inggris, ada tang, palu, gergaji, dan ada juga yang lainnya. Nah, anak-anak, apa yang kalian dapatkan melalui video yang tadi tentang Mr. Billy dan rekan-rekan kerjanya? Nah, dari video yang kita saksikan tadi, mereka bekerja sama, tetapi ada satu rekan kerja yang ternyata hanya ingin bekerja sendiri. Akhirnya dia merasa lelah, capek, yaitu obeng kuning. Nah, anak-anak semua, ketika obeng kuning merasa capek, lelah, dia marah. Ketika dia marah, dia tidak mau bicara sama rekan-rekan kerja yang lain. Dan bahkan ketika rekan-rekan kerja yang lain mengajak dia untuk bicara, dia mengusir mereka dan tidak mau memaafkan mereka. Nah, anak-anak semua, Miss Seniman tanya nih, ketika obeng kuning marah dan tidak mau memaafkan, kira-kira dia kehilangan apa ya? Ayo pikir, kira-kira obeng kuning kehilangan apa ketika dia marah?
dan tidak mau memaafkan. Nah, anak-anak semua, ketika Obeng Kuning tidak memaafkan dan terus marah sama rekan-rekan kerja yang lain, dia kehilangan sukacita. Dia kehilangan relasi dengan teman-teman yang lain karena terus marah dan tidak mau memaafkan. Nah, itu pelajaran yang kita dapatkan melalui video Mr. Billy dan juga Nyonya Sonya. Anak-anak semua, melalui video yang kita saksikan ini, Miss Seniman juga ingat satu cerita firman Tuhan, yaitu tentang anak yang hilang di Lukas 15 ayat 21 sampai 32. Anak-anak semua, minggu lalu kita telah menyaksikan firman Tuhan ini melalui Miss Selfie. Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran apa yang kita dapatkan minggu lalu bersama Miss Selfie? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul anak-anak. Minggu lalu firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita belajar untuk meminta maaf kepada orang-orang yang sudah kita buat sedih atau kita buat mereka marah, baik sama mama, papa, ataupun teman-teman kita yang lain. Nah, itu cerita firman Tuhan minggu lalu anak-anak yang disampaikan oleh Miss Selfie. Hari ini kita belajar bersama-sama akibat ketika kita marah dan tidak memaafkan, kita kehilangan. Anak-anak, firman Tuhan hari ini kita masih lanjut tentang cerita anak yang hilang di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 32. Nah, anak-anak semua, dalam cerita firman Tuhan ini dikatakan bahwa ketika anak bungsu menyadari kesalahannya, kemudian dia pulang ke rumah meminta maaf kepada sang ayah. Nah, sang ayah memaafkan anak si bungsu. Wah, betapa bersukacitanya anak si bungsu karena dia dimaafkan oleh sang ayah. Tapi anak-anak, ada satu orang yang tidak memaafkan anak bungsu, yaitu kakaknya yang lebih tua. Nah, ketika anak bungsu pulang ke rumah, ternyata kakaknya tidak ada di rumah, kakaknya lagi berada di ladang. Ketika kakaknya pulang dari ladang dan dia melihat banyak orang di rumah, ada pesta, kakaknya bertanya sama salah seorang pelayan, "Ada apa? Kenapa banyak orang di rumah?" Nah, pelayan itu menjawab anak-anak bahwa adikmu yang telah pergi sudah pulang ke rumah dan ayahmu mengadakan pesta untuk adikmu. Nah, anak-anak, ketika sang kakak tahu bahwa adiknya sudah pulang ke rumah dan bahkan sang ayah mengadakan pesta untuk adiknya, kakak ini sangat marah sekali. Dia sangat jengkel karena ayahnya menyambut adiknya dengan pesta. Nah, sang kakak tidak mau masuk rumah dan bahkan dia memilih untuk tidak memaafkan sang adik bungsu dan tidak seperti ayahnya yang mau memaafkan adiknya. Nah, anak-anak semua, ketika sang kakak memilih untuk tetap marah dan tidak mau memaafkan adik bungsunya, dia kehilangan. Kehilangan apa anak-anak? Dia kehilangan sukacita. Dia kehilangan relasi dengan adik dan sang ayahnya. Dia kehilangan momen yang indah bersama dengan keluarga. Nah, itu yang terjadi pada sang kakak ketika dia marah dan tidak memaafkan. Nah, anak-anak semua, sama dengan kita saat ini. Ketika kita lebih memilih untuk terus marah, memilih untuk tidak memaafkan, ketika ada orang yang bersalah sama kita dan kita terus marah sama mereka, bahkan menjauh dengan mereka, kita juga akan kehilangan akan persahabatan kita, kehilangan akan tali persaudaraan kita, dan kita juga akan kehilangan momen bersama dengan mereka. Untuk itu kita diajarkan untuk bisa memaafkan, bisa mengampuni orang lain, sama seperti yang telah Tuhan ajarkan bahwa kita harus saling mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita. Anak-anak, mari kita bacakan firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi anak-anak, ingat bottom line kita dalam minggu ini bahwa ketika kita marah dan tidak memaafkan, kita kehilangan. Nah, anak-anak semua, kita punya tugas dalam minggu ini, yaitu
kita buat pesawat dari kertas. Nah, dari kertas pesawat itu kita tuliskan segala apa yang membuat kita marah, buat kita jengkel, sehingga itu membuat kita tidak memaafkan teman-teman kita. Nah, ketika kita sudah selesai menuliskan di kertas pesawat itu, kita terbangkan kertas pesawat itu, dan kita belajar untuk tidak marah lagi, sehingga kita bisa memaafkan. Buat anak-anak yang tidak bisa buat pesawat kertas, bisa minta tolong sama mama, papa, ataupun kakak yang ada di rumah. Nah, demikian firman Tuhan untuk hari ini anak-anak semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kalau kami boleh beribadah bersama secara online, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk boleh memaafkan satu dengan yang lain, sehingga itu tidak menjadi beban bagi kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak semua. God bless you. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan pada kesempatan kali ini kita memberikan pengumuman. Oke, pengumuman pertama, kita memberikan persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan di rumah masing-masing, masukkan ke dalam celengan setiap kali ibadah minggu. Nah, nanti celengannya akan diambil, teman-teman ambil di gereja, atau guru-guru sekolah minggu akan membantu teman-teman untuk datang ke rumah memberikan celengan tersebut. Pengumuman kedua, selama teman-teman mengikuti ibadah sekolah minggu online GCC Kids Purwokerto, teman-teman bisa menyapa di live chat, menyapa teman-teman kalian semua, dan menyapa guru-guru sekolah minggu agar sekolah minggunya lebih menarik dan bisa bercanda tawa di live chat. Oke teman-teman semua. Dan guru-guru sekolah minggu juga tidak lupa menyampaikan selamat ulang tahun kepada teman-teman kalian yang ulang tahun pada bulan Januari kemarin. Ada Gali Adrian Pradipto, ada Shalom, ada Jeneta, ada Jessica, dan Arsen. Nah, selamat ulang tahun buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan berdoa untuk menutup serangkaian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Teman-teman siapkan hati, siapkan pikiran, dan lipat tangan teman-teman semua di rumah. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu GCC Kids Purwokerto. Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kami semua. Biarlah apa yang kami dengarkan boleh kami kerjakan di rumah masing-masing. Dan Tuhan juga tidak lupa untuk memberkati kami semua dimanapun kami berada, di sekolah, di rumah, di tempat bermain, dimanapun kami berada. Tuhan berkati dan menjaga kami, dan Tuhan juga tidak lupa memberkati orang tua kami, papa mama kami yang senantiasa selalu bekerja, beraktivitas di tempat kerja masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai mereka semua, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan senantiasa memberikan hikmat, pengertian kepada kami dimanapun kami berada. Kami mau menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.